Setiap bergantinya kepala daerah, logo dan tagline baru hampir selalu hadir sebagai identitas baru suatu wilayah. Namun di balik peluncuran yang meriah muncul pertanyaan besar. Apakah destination branding benar-benar mampu mendongkrak perekonomian daerah atau hanya menjadi proyek seremonial yang berakhir tanpa dampak nyata? Setiap pergantian kepala daerah, logo dan tagline baru hampir selalu lahir sebagai simbol identitas wilayah. Tak jarang, dana publik mencapai jutaan hingga miliaran dolar digunakan untuk membangun citra baru tersebut. Namun pertanyaannya, apakah destination branding mampu menghasilkan dampak ekonomi yang nyata? Ataukah hanya menjadi proyek seremonial yang cepat dilupakan? Realitas fiskal daerah menunjukkan tantangan yang tidak ringan. Berdasarkan data Kementerian Keuangan, porsi anggaran pariwisata di banyak daerah non-destinasi prioritas rata-rata hanya berkisar 1 hingga 2% dari total APBD. Di sisi lain, lebih dari 30 hingga 40% belanja daerah masih terserap untuk belanja pegawai dan operasional rutin. Kondisi ini membuat strategi pemasaran destinasi seringkali tidak berkelanjutan. Sebagian besar anggaran promosi habis pada tahap peluncuran seperti pembuatan logo, tagline, hingga acara seremonial. Saat memasuki tahap promosi berkelanjutan, mulai dari aktivasi media, kampanye digital, hingga pengelolaan reputasi, anggaran sudah menipis. Akibatnya, branding terhenti sebatas identitas visual tanpa memberikan dampak yang signifikan. Padahal, strategi komunikasi destinasi tidak selalu harus bergantung pada iklan berbiaya tinggi. Pendekatan integrated marketing communication berbasis ear dan shared media dinilai lebih efisien dan berkelanjutan. Salah satunya dengan mendorong user-generated content melalui partisipasi wisatawan, komunitas, dan kreator konten lokal. Pendekatan ini tidak hanya lebih hemat anggaran, tetapi juga membangun narasi yang lebih otentik dan dipercaya publik. Selain itu, kolaborasi melalui co-branding dengan maskapai, jaringan hotel, UMKM, hingga pelaku industri pariwisata dapat memperluas jangkauan promosi tanpa membebani APBN. Pada akhirnya, destination branding yang berhasil bukan diukur dari mewahnya logo atau tagline, melainkan dari konsistensi pengalaman wisatawan dan dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat. Destination branding adalah investasi jangka panjang yang memerlukan tata kelola anggaran yang realistis, serta strategi komunikasi yang terukur. Tanpa kedua hal tersebut, merek daerah berisiko hanya menjadi dokumen administratif yang tercatat dalam laporan keuangan tanpa memberikan nilai tambah bagi pembangunan daerah. Tim Liputan, Eljon Media, melaporkan.